Halo, um, nama saya Buce. Um, Mungkin saya mau ceritain sama teman-teman ya, uh, dari sudut pandang tiga agama, yaitu dari agama Islam, agama Yahudi, dan agama Kristen, mengenai lokasi tempat ini. Ya, dari gambar ini kalian bisa kenal ya, ini adalah namanya Dome of Rock. Itu lokasinya di Yerusalem. eh, Bahasa Inggrisnya Temple of Mount, bahasa Indonesianya Bait Allah gitu loh. Jadi ini adalah lokasi yang diperebutkan katanya tiga agama gitu ya. So ada orang bilang kalau Yerusalem itu adalah central of the world. Dan di pusat daripada Yerusalem, pusarnya itu adalah tempat ini, lokasinya yaitu Masjid Al-Aqsa, yang merupakan tempat suci bagi orang nomor 3 bagi orang Muslim, dan merupakan tempat suci nomor 1 bagi orang Yahudi. Bagi orang Kristen sih is okay, tidak terlalu masalah ya. Tapi seringkali kita di Indonesia, kalau banyak kali ya, kalau ditanya kenapa lu benci Amerika gitu, oh karena Amerika tuh setan besar, orang Yahudi setan kecil, pokoknya apa aja, pokoknya orang Yahudi itu jahat apa gitu. Tapi kenapa orang Yahudi mau tempat ini apa gitu, mereka mungkin tidak ngerti, kalian tidak ngerti kenapa orang Yahudi mau. Begitu juga orang Yahudi, dia tidak ngerti kenapa orang Islam mati-matian mempertahankan tempat ini juga, mereka tidak ngerti. Karena jadi hari ini saya mau jelasin ceritanya, dan kita akan melihat dari sudut pandang, dari sejarahnya tempat ini, kenapa tempat ini begitu penting, kenapa tempat ini diperebutin. Katanya ini adalah real estate yang paling mahal di seluruh dunia ya. Jadi bukan di mana itu, bukan Tokyo atau di mana lokasi ini, karena tiga agama katanya perebutkan tempat ini ya. Pertama-tama kita harus tahu ini Temple of Mount ini itu lokasinya di atas gunung. Kalau di saya kira di Al-Quran ada, di Alkitab ada, di Taurat ada, kisah yaitu Abraham mempersembahkan anaknya ya, atau Ibrahim mempersembahkan anaknya. Kalau di teman-teman kita di umat Muslim, namanya anak itu namanya Ismail. Kalau orang Yahudi dan orang Kristen, mereka bilang anaknya itu adalah Ishak. Tapi tidak peduli siapa anaknya, yang jelas anaknya tidak mati, digantiin dengan domba gitu ya. Nah, lokasi tempat Abraham mempersembahkan anaknya itu adalah sebenarnya berada di lokasi ini. Jadi di Alkitab itu disebut namanya Gunung Moria, Gunung Moria ya, Moria Mountain gitu di sini ya. So itu yang pertama-tama, karena lokasi ini jadi apa? Lokasi ini memang bersejarah karena disinilah Abraham mempersembahkan anaknya. Lokasi ini yang kedua yang penting, bahwa tahun 500 sebelum Masehi, Raja Salomo atau Nabi Sulaiman, kalau bagi orang Muslim bilangnya Nabi Sulaiman, membangun Bait Allah yang pertama di lokasi ini ya. Bait Allah itu disebut Baitul Muqaddis, atau kalau orang Yahudi sukanya bilang Temple Mount. Kalau kita orang Indonesia bilangnya Bait Allah gitu loh. Itu dibangun di sini. Kalian harus tahu bahwa di situ Bait Allah itu ada 3 bagian ya. Ini sejarahnya dulu gua ceritain ya. Ada 3 bagian. Ini bukan kayak gini. Jadi dulu gambarnya ada gini ya. Ada 3 bagian. Yang pertama itu adalah bagian luar, namanya pelataran. Tempat itu bisa dikunjungi oleh bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Dia bisa datang ke sana. Terus kemudian lebih masuk ke dalam lagi, ada ruangan kedua di dalam, lebih di dalam, namanya ruang suci. Itu hanya diperuntukkan bagi imam-imam untuk menjalankan ritual penyembahan di dalam Bait Allah, untuk menyembah Tuhan ya. Terus kemudian di lokasi yang paling dalam lagi namanya ruang Mahasuci. Ruang Mahasuci itu dipercaya sebenarnya itu ada di bawah ini, lokasinya sama dengan di bawah dome ini ya. Di ruang Mahasuci itu ada satu ruangan tertutup. Di dalamnya itu tidak ada apa-apa, cuma ada satu peti dari emas dengan 2 kerup malaikat, disebut tabut perjanjian.
Dalam tabu perjanjian itu ada 3, ada tongkat harung yang berbunga, ada sebotol mana, yaitu roti yang dimakan orang Israel waktu di padang gurun, dan 2 loh batu kitab Taurat yang diturunkan Tuhan kepada Musa, itu ada dalam ruang mahasuci itu. Dan katanya dalam ruang mahasuci itu hadirat Tuhan turun di situ. Makanya ruang mahasuci itu sangat penting bagi orang Israel. Itu adalah center pusat daripada worshipnya mereka tuh di situ. Biasanya setiap tahun, sekali setahun, orang Israel itu ngadain namanya ritual kurban. Mereka harus mempersembahkan binatang tak bercacat, tidak boleh ada cacatnya, anak domba atau kerbau itu darah, terus darahnya dibawa masuk oleh imam besar 1 tahun 1 kali ke dalam ruang mahasuci itu, dipercikan. Nah, ruang mahasuci itu suci sekali, tidak boleh orang sembarang masuk. Orang Israel biasa tidak boleh, harus turunan Lewi dan harus imam besar dan harus disucikan dengan darah gitu sebelum dia masuk ke dalam situ, ya. So basically itu aku ceritain itu yang dibangun oleh Raja Salomo. Cerita berikutnya saya akan ceritakan lagi di klip selanjutnya.